Halo teman-teman, kembali lagi di Flash ID. Kali ini kita tidak akan bahas tentang HP ya. Kita cuma mau memperkenalkan sebuah alat teknisi, yaitu solder. Ya, solder itu memang tidak asing lagi untuk banyak kalangan ya, karena pasti semua tahu lah. Nah, di sini saya mau memperkenalkan solder yang kita gunakan di sini. Saya menggunakan dua solder. Jadi ini teman-teman ya, sedikit sharing saja. Ini untuk teman-teman yang mau jadi teknisi atau sudah ada counter tapi cuma jualan kartu sama pulsa saja ya, dan mau mencoba ke sisi lain dari counter, yaitu dari teknisinya, itu bisa terus ikuti di channel kita ya. Itu saya buatkan playlist, silahkan dicek di playlistnya, ada Ayo Jadi Teknisi. Nah, di situ entah itu membantu atau tidak, pokoknya niatnya saya cuma membantu teman-teman yang mau menggeluti dunia teknisi. Jadi di sini saya bukan menggurui atau mengajari atau apalah semacamnya. Itu intinya kita cuma sharing. Jadi untuk teman-teman yang misalnya ada teknik sendiri yang lebih efektif atau lebih efisien, lebih jitu gitu ya, silakan tulis di kolom komentar. Jadi kita bisa saling sharing gitu ya. Kita saling sharing gimana pengalaman teknisi masing-masing gitu. Intinya seperti itu. Jadi ini sebagai bentuk gimana ya, intinya balas budi saya. Dulu saya awal jadi teknisi, saya adalah teknisi otodidak. Jadi memang saya sedikit ada basic di dunia teknisi ini, ada sedikit suka lah di kayak otak-atik HP, komputer dan lain-lain. Itu saya ada sedikit suka, dan saya mencari referensi. Sebenarnya masih ada user ya, kita lanjut lagi karena ada user tadi ya. User baru datang ya. Jadi dulu saya itu mencari referensi banyak dari YouTube ya, tapi di YouTube itu sendiri saya masih ada yang bingung. Jadi kita harus mencerna lagi, atau memang saya yang orangnya kurang paham atau gimana, atau memang yang dari YouTube itu kurang jelas atau gimana ya. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi di sini saya berusaha menjelaskan versi saya. Jadi siapa tahu teman-teman ada yang dapat versi dari tempat lain kemudian kurang paham dan lihat versi saya jadi lebih paham, itu saya nggak tahu, apalagi malah atau sebaliknya ya. Pasti kan ada rekomendasi dari YouTube-nya. Oke, kita langsung saja lanjut ke soldernya ya. Jadi di sini saya pakai dua solder. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ini ya, sudah bahas power supply, ada multitester, dan juga kita terapkan gimana penggunaannya, contoh penggunaan dasarnya intinya lah ya. Dan ini ada di solder, kita menggunakan dua model. Yang pertama ini model gini, ini matanya saya kasih mata pisau. Nah, ini mata pisau. Jadi kalau ini untuk eksekusi seperti LCD yang menggunakan, yang harus disolder ya, enak pakai ini, atau pakai pas eksekusi komputer atau laptop yang menggunakan komponen lebih besar. Dan yang satunya pakai ini, mereknya saya lupa ini karena sudah lama sekali. Ini yang tajam atau yang matanya lancip dan soldernya lebih kecil, tapi ini yang lebih mahal. Ini untuk eksekusi jumper yang bagian tersulit. Jadi gitu ya. Ini tidak panas kan? Oh ya. Ini tidak saya nyalakan karena di sini saya kasih skakel ya. Satu saya nyalakan, satu tidak ya. Karena ini baru saja saya pakai. Perbandingannya seperti ini, ukurannya kurang lebih. Aduh, kompong bro. Oke lah, kurang lebih seperti ini. Kita pakai yang mata pisau, ada yang ini. Jadi untuk penggunaannya saya sering juga, walaupun mata pisau itu gunanya untuk SD dan komponen-komponen yang besar, tapi sering saya gunakan untuk jumper juga. Jadi untuk solder ini kalau di dunia teknisi ponsel ya, menurut saya solder tidak bisa dipisahkan dari plug dan juga timah atau tenol atau yang digunakan untuk menyolder itu sendiri. Jadi saya menggunakan ini mekanik mereknya, ukurannya 0,5. Ini dia kalau pakai solder yang biasa seperti yang ada di toko elektronik seharga 20.000 atau 20.000 atau 15.000 itu nggak bisa lengket ya. Jadi cuma kayak gembur aja gitu yang bisa pakai ini. Jadi ini untuk komponen seperti IC charge lebih enak yang ini. Kalau ini untuk jumper bagian terkecil harus menggunakan solder yang itu tadi, yang kecil atau yang
pisau, tapi yang jelas solder yang seperti ini. Jadi untuk solder ini dalamnya seperti ini kalau ini ya. Ini kita buka yang ini karena nggak panas. Tidak saya nyalakan untuk yang ini. Jadi kok nggak bisa Marian? Untuk solder yang tipe yang saya gunakan seperti ini. Jadi elemennya ada elemen kristal. Ini kalau misalnya dinyalakan ini jadi kayak bara api. Jadi warnanya merah ini kalau misalnya dinyalakan terus kita lepas. Saya pernah ganti ini sambil dinyalakan ininya, saya kaget, ternyata merah. Jadi ini bisa dimasukkan ke sini. Panasnya bisa sampai sini ya. Ini tergantung ininya juga harus bagus. Kalau nggak bagus nggak sampai sini. Cuma ada di pinggir-pinggir sini. Ini untuk komponennya sama kurang lebih seperti itu. Dan untuk mata pisau ya mata pisau. Untuk mata solder itu macam-macam tipenya. Ada yang pisau yang ini saya beli satu kantong. Katanya sih kristal tapi kok murah gitu. Saya kemarin belinya juga kemarin dulu. Bukan kemarin ya, agak lama. Belinya juga kaget, agak murah ini. Seharusnya kalau yang kristal harganya biasa saya yang harga 30 atau 40 per bijinya. Tapi ini per biji cuma 15 katanya. Nah ini ada yang agak besar, ini yang agak pisau seperti ini, bukan pisau sih, kayak bulat, macam-macam lah modelnya. Yang lancip sudah saya pasang, sudah saya ganti dulu, dapat 5 atau 6 saya lupa. Oke, langsung saja untuk eksekusinya, untuk penggunaannya. Dari solder jadi tidak bisa dilepaskan dari ini dan ini ya. Ada lagi untuk hanya tambahan, jadi tambahan itu seperti untuk membersihkan supaya soldernya tetap ujungnya itu tetap bersih atau putih. Kalau nggak putih kan dia nggak bisa lengket ya. Untuk itu kita menggunakan offset ini. Biasanya saya menggunakan offset dan saya taruh di situ. Ada sendiri saya taruh di sini. Beberapa bulan saya ganti biasanya. Kalau teman-teman mungkin ada yang seminggu atau beberapa hari itu udah diganti, tapi saya bulanan hitungannya. Ini salah fluk sama seperti ini. Saya juga menggunakan ini, juga menggunakan ini. Pokoknya intinya itulah. Fluk, load flat, tenol itu tidak bisa dipisahkan. Jadi misalnya untuk load flat ini ya fungsinya, ini harganya kalau nggak salah 15.000 juga saya beli dari toko online Netselindo. Tidak disponsori atau di endorse ya, memang saya belinya itu. Saya untuk harga buka-bukaan nanti juga soldernya harganya berapa itu pasti saya kasih tahu. Kemarin juga multitester power supply kita kasih tahu harganya. Jadi misalnya seperti ini, warnanya agak coklat-coklat gimana, ini kurang lengket kalau untuk timah. Jadi kita masukkan ke sini langsung auto putih. Jadi kalau udah putih seperti ini enak untuk ini ya, jadi langsung lengket, dia langsung lengket ke situ, jadi enak ya. Jadi ini untuk itu, langsung putih seperti ini. Sama walaupun yang tajam-tajam juga sama, tapi kotorannya langsung di sini. Jadi saran saya ini dikasihkan tempat lain. Ini kan isinya full, jadi diambil dikit-dikit gitulah. Oke, itu ini hanya sedikit tambahan. Dan juga untuk membersihkan yang menempel di solder, saya menggunakan grenjeng untuk cuci wajan. Intinya seperti itulah. Tapi sering kropos ya kalau menggunakan itu, kalau mata soldernya yang murah. Oke, langsung saja kita untuk eksekusi cari mesin bangkai. Ini hanya sedikit sampel atau contoh saja. Kita menggunakan gila mesin gini. Ini dua macam mesin. Jadi gini, untuk teman-teman yang tajam tadi saya gunakan untuk jumper daerah yang terkecil seperti ini ya. Kecil-kecil ini untuk solder saya menggunakan yang jumper tadi ya. Saya menggunakan yang tajam. Tapi kalau yang tidak tajam atau mata pisau, saya gunakan untuk seperti ini, kayak kasus fleksibel atau on off atau apa. Jadi untuk kita menggunakan yang besar saja. Kalau untuk yang tajam nanti saya taruh di deskripsi linknya, ada saya menggunakan, tapi soldernya sudah rusak ini. Kalau nggak salah saya pakai solder yang warna biru ini sudah rusak. Elemennya saya ganti, ternyata ininya juga rusak. Jadi sudah saya pakai yang itu. Oke, ini
untuk yang pisau. Jadi kita coba gunakan yang pisau di sini. Jadi supaya ininya tidak gosong atau tidak terkelupas, untuk kaki-kakinya ini kasih fluk atau pasta ya. Jadi seperti itu. Ini langsung saja kita angkat. Oh, kurang dekat apa enggak? Di zoom bisa enggak? Nah, di zoom dikit ini kan enak. Nah, jadi kita mau eksekusi yang ini ya. Tapi gambarnya kurang jelas, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting dapat ke zoom. Nah, seperti ini. Ini tinggal direkatkan gini, ratakan, kemudian kita solder ke sini. Ini sebelum dilepas, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini kita lepas dulu, kemudian kita pasang lagi. Ini hanya sedikit contoh. Jadi untuk yang mata pisau saya sering gunakan untuk bagian-bagian seperti ini. Nah, jadi dia enak untuk mencopot atau melepas dan memasang penyolderan yang modelnya seperti ini. Tuh. Kelihatan guys? Waduh, nggak kelihatan coy. Rada ini agak ke sini ya. Di ini melepasnya tinggal agak sedikit diangkat dikit, kemudian itu jadi kita dengan ini lah. Nah, jadi ini setelah dilepas seperti ini, dan ini yang dilepas. Dan untuk pemasangannya sama, kasih fluk atau tambah sedikit timah. Ini biar lebih enak, tinggal kita tambahkan sedikit timah saja. Kita ratakan dulu seperti ini kurang lebih. Kemudian ini kita pasang ke sini ya. Ini kita pasang. Cara masangnya cukup mudah. Ini kita tempelkan ke yang sejajar kaki satunya dan kaki yang terakhir, jadi harus lurus. Kemudian kita solder ke sini. Nah, dari ujung kita solder ke ujung sini. Tinggal diratakan saja untuk timahnya. Tadi karena sudah kita kasih timahnya ya. Sudah rata ini. Cuma seperti ini tekniknya. Kalau teknik dari saya ya. Kenapa ini kok bisa langsung rapi? Karena dikasih fluk, jadi dia tidak bisa gandeng satu sama lain. Enaknya fluk itu seperti itu. Makanya fluk adalah bagian penting juga. Nah, jadi setelah dipasang seperti itu, jangan sampai menggandeng antara satu yang lain. Itu tugasnya fluk biasanya ya. Pakai fluk yang ini bisa langsung menata sendiri. Untuk soket seperti ini, soket kamera seperti ini juga seperti itu. Jadi ya itulah, itu hanya penyolderan dari yang mata pisau, jadi lebih enak. Jadi kalau teman-teman pakai solder satu saja, dulu saya menggunakan solder satu solder, itu saya pakai yang lancip tapi saya bengkok. Jadi lancip di bengkok gitu ya. Ada kok mata solder yang lancip tapi bengkok, ada pasti ada. Kalau enggak, kalau lurus bisa posisi panas kita bengkok pakai ini. Saya dulu menggunakan solder satu ya pakai yang lancip tapi saya bengkok. Jadi kalau untuk yang ini pas bengkokannya kan enak. Kemudian yang lancip juga langsung bisa untuk nyolder. Tapi memang lebih enak yang seperti ini kalau kata saya ya. Oke, jadi cukup sekian dulu teman-teman video kali ini, hanya sedikit sharing tentang solder. Jadi teman-teman bisa ikuti playlist yang ada di channel kita, yaitu Ayo Jadi Teknisi. Di situ ada sedikit analisa kasus atau pengenalan alat atau apa, nanti kita akan share di situ. Semoga bermanfaat dan ya semoga bisa menjadi jalan rezeki untuk kita semua lah. Ini kita di sini cuma sharing. Jadi untuk teman-teman yang punya pengalaman atau teknik yang lebih efektif bisa di-sharing di kolom komentar ya. Jadi kita biar sama-sama tahu. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.